Jangan lawan momentum. Di video ini, kita bakal bahas soal konsep momentum market. Gue akan jelasin gimana pemahaman tentang momentum bisa bantu lo ada di posisi yang benar di market. Lo bakal belajar gimana caranya biar nggak gampang kena stop loss di posisi trading yang sebenarnya bisa lo manfaatin. Jadi, lo nggak perlu ngalamin kerugian yang harusnya bisa dihindarin. Kita juga bakal bahas gimana caranya dapetin peluang profit yang cepat dan kuat yang searah sama tren. Dan akhirnya, lo bakal tahu gimana caranya jadi trader yang lebih hebat cukup dengan ngerti konsep momentum. Jadi, apa itu konsep momentum di market? Momentum mengacu ke seberapa cepat dan seberapa besar gerakan suatu candle. Tapi nggak cuma itu aja. Momentum juga ngelihat keseluruhan pergerakan market secara umum. Misalnya, kita coba lihat candle ini. Ini candle yang kuat banget. Harga dibuka di titik ini, terus ditutup jauh lebih tinggi. Lu bisa lihat ada ekor, atau sumbu, atau wick yang cukup panjang di bagian bawah. Itu nunjukin ada penolakan terhadap tekanan turun. Artinya, waktu harga turun, buyer langsung ngedorong balik lagi ke atas. Sementara di atasnya cuma ada ekor kecil. Berarti nggak banyak tekanan dari seller. Nggak banyak penolakan dari atas. Jadi, dengan body candle yang besar, sumbu kecil di atas, dan sumbu yang lebih gede di bawah, candle ini jelas nunjukin momentum beli yang kuat. Sekarang, kalau kita pikirin gimana market itu sebenarnya bekerja, intinya ini adalah pertarungan terus-menerus antara buyer dan seller. Nah, di fase kayak gini, pas market lagi turun, itu tandanya tekanan dari seller lebih kuat dan lebih agresif dibanding buyer. Sebaliknya, pas kita lihat fase kenaikan harga kayak gini, di mana market terus naik dan candlenya bullish kuat, itu berarti buyer lagi main agresif, lebih dominan dibanding seller. Jadi, pas lu ngeliat candle satu persatu buat baca momentum, yang sebenarnya lu coba baca adalah di candle ini, siapa yang lagi pegang kendali? Buyer atau seller? Contohnya nih, candle kayak gini jelas nunjukin buyer lagi pegang kontrol penuh. Lu bisa lihat, pergerakan naiknya gede banget. Jadi body candle-nya juga besar. Ekor di bagian bawah cukup panjang. Nah, itu nunjukin buyer nolak harga turun. Sedangkan ekor di atasnya kecil banget. Yang artinya nggak ada banyak perlawanan dari seller. Candle model begini biasanya kita sebut sebagai high momentum candle. Sekarang kita lihat contoh lain lagi. Nah, ini adalah candle yang ragu-ragu atau biasa disebut indecision candle. Candle kayak gini punya ekor panjang di dua sisinya, tapi bodinya kecil banget. Dan ini adalah contoh jelas dari low momentum candle. Kalau kita perhatiin lebih detail, harga pembukaan dan penutupan ada di posisi yang hampir sama. Yang artinya selama candle ini terbentuk, nggak ada pergerakan berarti. Market memang sempat naik, tapi sempat turun juga. Dan akhirnya nggak ada dominasi dari salah satu sisi, baik dari buyer ataupun seller. Dan pada akhirnya, harga nutup di tempat yang sama, kayak waktu buka. Candle kayak gini ngasih tahu kita bahwa dalam pertarungan antara pembeli dan penjual, nggak ada yang menang. Harga gagal turun lebih rendah, gagal juga naik lebih tinggi, dan akhirnya balik lagi ke titik awal. Inilah yang disebut candle dengan momentum rendah. Faktanya, candle-candle yang ada di sekitarnya juga punya ciri yang sama. Sumbu-sumbunya panjang, dan bodinya kecil. Semua itu nunjukin kurangnya kekuatan dari kedua sisi, baik buyer ataupun seller. Dan ini adalah area trading dengan momentum rendah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ini. Di sini, candle-candle mulai punya body yang gede-gede, dan hampir nggak ada gangguan dari seller. Nah, ini yang kita sebut sebagai fase dengan momentum tinggi. Nah, di sini, candle-candlenya punya body yang besar, dan hampir nggak ada perlawanan dari seller sama sekali. Inilah yang disebut sebagai fase dengan momentum tinggi. Kayak yang udah gue bahas tadi, lu bisa baca momentum dari satu candle aja. Tapi jangan berhenti di situ, lihat juga keseluruhan gambarannya. Candle dengan body yang besar dan sumbu kecil biasanya nunjukin ada dorongan kuat dari satu sisi. Dan di sini jelas dari buyer. Lihat candle ini, momentum belinya kuat banget. Candle yang satu lagi juga sama, bodinya besar, sumbunya nyaris nggak kelihatan. Kalau lu jeli, semua candle yang naik bareng di area ini punya karakter yang sama. Tekanan beli yang dominan, jelas, dan terus-menerus. Dan itulah kenapa kita sebut ini sebagai zona candle dengan momentum tinggi. Kita sebenarnya bisa lihat market dari sisi yang lebih luas juga. Gak cuma dari candle satuan doang, tapi dari fase-fase pergerakan harga berdasarkan momentum. Contohnya gini, lihat deh pergerakan harga ini. Dari titik rendah ke titik tinggi. Itu naiknya cepet banget. Artinya, ada dorongan beli yang kuat. Nggak kelihatan ada tekanan jual yang berarti. Dan jalannya juga cukup mulus ke atas. Sekarang bandingin sama pergerakan pullback-nya.
dari titik tinggi turun ke bawah. Titik tingginya ada di sini. Dan penurunan benerannya mulai sekitar di titik ini. Nah, pullback ini makan waktu lebih lama dibanding dorongan naik sebelumnya. Jadi, ketika market naik dengan cepat, biasanya butuh waktu buat konsolidasi atau retracement dulu sebelum akhirnya naik lagi dengan momentum yang sama kuat. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi momentum dan adu kuat antara buyer sama seller, ada hal penting yang bisa kita pelajarin. Pertama, lihat fase awal waktu market naik kenceng. Candle-nya solid dan hampir nggak ada gangguan dari seller. Artinya jelas, buyer lagi nguasain pasar. Mereka punya kendali penuh di area harga itu. Tapi begitu market mulai turun, situasinya berubah. Turunnya lambat dan nggak seagresif waktu naik. Dan setiap kali seller coba dorong harga lebih rendah, selalu ada buyer yang muncul dan ngangkat harga lagi. Jadi bukan cuma penurunan biasa, tapi ada perlawanan serius dari buyer. Di fase ini, kita memang ngelihat kontrol ada di tangan seller karena market terus turun secara konsisten. Tapi, setiap ada tekanan jual, selalu dibalas lagi sama buyer. Itu artinya, tekanan turun ketahan sama tekanan beli di area ini. Jadi, walaupun seller masih ngontrol, tapi kontrolnya lemah. Fase ini bisa kita sebut sebagai fase di mana seller pegang kendali, tapi tekanannya lemah. Nah, sekarang kita lihat pergerakan setelahnya. Gerakan yang ini, lagi-lagi nunjukin momentum yang kuat banget. Dan pergerakan itu terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Jauh lebih cepat dibanding waktu yang dibutuhin seller untuk dorong turun harga. Dan gerakan ini lagi-lagi terjadi dengan hampir nggak ada perlawanan dari seller. Jadi kalau sebelumnya kita lihat kenaikan yang kuat, lalu diikuti penurunan yang lambat, sekarang pas market masuk ke fase bullish yang baru, kita lihat pola yang sama lagi. Ada dorongan naik yang kuat, dan sepanjang dorongan itu, seller hampir nggak ngasih perlawanan. Memang ada sedikit pullback di sini, dan satu lagi di bagian sini. Tapi secara keseluruhan, kontrol jelas ada di tangan buyer. Pergerakan naiknya juga kelihatan konsisten dan cenderung naik secara linear. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita manfaatin semua ini? Kita tahu ada kontrol kuat dari buyer di awal, terus disusul lagi sama tekanan seller yang lemah, dan langsung diambil alih lagi sama buyer yang kuat. Nah, idealnya di sini adalah, kalau kita lihat ada dorongan besar dari buyer, yang kemudian diikuti sama kontrol seller yang lemah, kita bisa simpulkan bahwa secara keseluruhan, market ini kemungkinan besar lagi dikuasai oleh buyer. Tekanan beli di sepanjang fase buyer jauh lebih kuat dibandingkan tekanan jual di fase sell. Bahkan di tengah fase sell pun masih muncul dorongan momentum buyer yang berusaha ngelawan arah seller. Jadi kalau kita lihat, buyer ngasih tekanan jelas dan seller malah kelihatan lemah. Kita bisa perkirakan pergerakan selanjutnya kemungkinan besar masih bakal dikontrol sama buyer. Di kasus kayak gini, kita akan lebih fokus cari peluang buy meskipun market kelihatannya turun. Karena kita mau ikutin fase buyer yang lagi dominan. Nah, ini salah satu cara kita manfaatin momentum. Kita pakai buat nentuin kemana arah market kemungkinan besar bergerak. Dengan cara ngebaca siapa yang lagi pegang kendali, seller atau buyer. Cara simpelnya ada 3. Yang pertama, lihat apakah pergerakannya linear atau enggak. Yang ini jelas naiknya rapi dan kuat. Yang ini enggak. Yang kedua, perhatikan waktu yang dibutuhkan buat satu pergerakan. Dorongan naik yang ini jauh lebih cepat dibanding waktu yang dibutuhin buat pullback, turun, dan konsolidasi. Dan yang ketiga, kita lihat kekuatan candle satu persatu. Pas market naik, kita lihat candle bullish yang besar-besar dan nyaris tanpa gangguan. Nggak banyak perlawanan dari seller, dan body candle-nya juga kuat-kuat. Tapi pas turun, candle-nya kecil-kecil. Banyak keraguan, dan muncul candle doji yang nunjukin market lagi bingung. Tapi di tengah itu semua, masih kelihatan buyer yang tetap masuk dan ngasih perlawanan. Kita masih lihat candle bullish yang kuat, bahkan di tengah tren turun. Kalau kita perhatikan pergerakan ini lagi, apa yang kita lihat? Kita lihat candle bullish yang solid dan bergerak naik tanpa ada gangguan. Itulah 3 cara bagaimana kita melihat momentum untuk memprediksi kemana pergerakan market selanjutnya. Sekarang kita lihat satu contoh di mana momentum bisa kita pakai buat tahu siapa yang lagi nguasain market. Di market yang ini, kita lihat pergerakan harganya dinominasi sama penurunan. Tapi meskipun begitu, bahkan di tengah penurunan ini pun, kita bisa lihat candle-candlenya punya sumbu yang panjang-panjang dan nggak ada tekanan yang benar-benar dominan. Nggak ada candle bearish yang benar-benar kuat atau signifikan. Ada sih beberapa candle merah kecil yang sumbunya sedikit, atau bahkan nggak ada sama sekali. Candle-candle kayak gini biasanya nunjukin kelemahan tertentu. Tapi yang menarik, candle lemah itu juga kecampur sama candle bullish dan candle yang punya sumbu panjang. Dan ini nunjukin adanya tekanan dari buyer. Ada perlawanan, walaupun trennya lagi turun. Bahkan, saat seller coba dorong market turun, buyer tetap masuk dengan konsisten.
mereka terus ngedorong harga naik lagi. Nggak cuma satu atau dua candle aja, tapi bener-bener bikin dorongan balik. Jadi, walaupun ada pergerakan bearish, kita masih lihat ada perlawanan dari sisi buyer. Dan tentu aja, di tengah tren ini, kita juga lihat ada beberapa pergerakan pullback. Nah, pullback-pullback ini justru nunjukin kalau buyer masih punya tenaga yang lumayan kuat. Tapi sekarang, ini belum jadi kondisi yang ideal buat entry buy. Di sini kita lihat ada banyak sinyal yang ambigu di market. Sumbunya panjang-panjang, candle bullish-nya juga kecil-kecil. Tapi justru yang menarik adalah market ini masih sanggup ngelawan tekanan jual dan tetap bisa dorong harga naik lagi meskipun dengan gerakan yang nggak terlalu cepat. Artinya, jelas ada buyer di sini yang punya kekuatan cukup untuk kita lirik. Nah, kalau kita lihat area konsolidasi